Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap memiliki ruang di hati untuk merenungkan setiap dinamika yang terjadi di dunia olahraga kita. Ada satu hal yang sangat menarik untuk kita bedah lebih dalam hari ini. Sebuah drama yang baru saja tersaji di bawah sorot lampu Gor Ken Arok, Kota Malang. Kita tidak hanya bicara soal angka di papan skor, tapi soal mentalitas, ketahanan jiwa, dan bagaimana sebuah tim besar mengelola tekanan di tengah hiruk-pikuk Proliga 2026 yang semakin memanas. Jakarta Pertamina Enduro baru saja membuktikan bahwa kematangan mental adalah kunci utama untuk menguasai tahta tertinggi klasemen sementara. Kemenangan mutlak 3 set langsung atas Medan Falcons dengan skor 28-26, 25-15, dan 25-15 bukan sekedar statistik, melainkan pernyataan tegas tentang dominasi. Dengan tambahan poin penuh ini, Pertamina Enduro kini mengoleksi 21 poin, sebuah angka yang cukup untuk mendepak Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia dari posisi puncak. Fenomena pergeseran posisi ini menunjukkan betapa tipisnya margin kesalahan di level profesional, di mana satu kekalahan saja bisa mengubah peta persaingan secara drastis bagi tim-tim besar. Masalah utama yang sering dihadapi tim papan atas bukanlah teknis semata, melainkan bagaimana mereka memulai sebuah pertandingan dengan kesiapan mental yang utuh. Pelatih Jakarta Pertamina Enduro, Bulen Karslioglu, mengungkapkan sebuah kejujuran yang menarik dalam konferensi pers pasca pertandingan di Malang pada Minggu malam. Di ruang media yang masih terasa hangat oleh sisa ketegangan laga, Bulen mengakui bahwa anak asuhnya sempat mengalami apa yang kita sebut sebagai mesin telat panas pada set pertama. Set pertama itu terkadang pemain tidak memulainya dengan baik, tapi setelah itu kami bisa menang, ujar Bulen sambil menyeka keringat di dahinya, menggambarkan betapa tipisnya jarak antara kegagalan dan kebangkitan di awal laga. Coba kita posisikan diri sebagai para pemain di lapangan yang harus mengejar ketertinggalan dalam situasi poin kritis 28-26. Saya cukup prihatin sekaligus kagum melihat bagaimana para atlet ini mengelola adrenalin mereka agar tidak meluap menjadi kecerobohan. Namanya juga manusia, rasa gugup itu pasti ada, terutama ketika lawan seperti Medan Falcons memberikan perlawanan yang di luar ekspektasi pada awal laga. Namun, disinilah letak perbedaan antara tim juara dan tim yang masih mencari jati diri. Kemampuan untuk tetap tenang saat badai datang adalah pembeda yang nyata di Proliga 2026. Kehadiran pemain asing yang konsisten menjadi tulang punggung yang menjaga stabilitas performa Jakarta Pertamina Enduro sepanjang seri Malang ini. Banyak spekulasi yang muncul di kalangan penggemar mengenai rotasi pemain. Namun Bulen Karslioglu menjawabnya dengan nada yang sangat tegas dan penuh kepercayaan diri. Tidak ada masalah, kenapa harus diganti? Ucapnya dengan tatapan mata yang tajam, seolah ingin menegaskan bahwa kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam hubungan antara pelatih dan pemain. Konsistensi para pemain asing ini memberikan rasa aman bagi pemain lokal untuk mengeksplorasi kemampuan terbaik mereka tanpa rasa takut berlebih akan melakukan kesalahan. Jika kita bicara soal standar kualitas voli putri di tanah air, kita tentu tidak bisa melepaskan pembicaraan dari sosok fenomenal seperti Megawati Hangestri. Meskipun fokus kita hari ini adalah laga di Malang, pengaruh yang dibawa oleh pemain berjuluk Megatron ini telah mengubah standar kompetisi secara keseluruhan. Pengalaman Megawati Hangestri saat membela Red Sparks di Korea Selatan telah memberikan inspirasi luar biasa bagi para pemain yang berlaga di Proliga 2026. Kita melihat bagaimana teknik smash dan ketahanan fisik yang ia tunjukkan di AFC Cup kini menjadi tolok ukur bagi setiap pemain putri yang ingin meniti karir internasional. Dampak dari Megawati Effect ini sangat terasa pada cara tim-tim besar seperti Jakarta Pertamina Enduro membangun skema serangan mereka. Setiap pemain kini dituntut untuk memiliki determinasi setinggi Megatron jika ingin bersaing di level tertinggi. Keberhasilan Megawati Hangestri menembus kerasnya Liga Luar Negeri bersama Red Sparks telah membuka mata banyak pihak bahwa atlet Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bintang global.
Semangat inilah yang saya lihat mengalir di nadi para pemain Pertamina Enduro saat mereka melumat lawan di set kedua dan ketiga dengan skor telak 25-15. Di sisi lain, kita harus memberikan simpati yang mendalam kepada Medan Falcons yang kini harus tertahan di posisi juru kunci klasemen. Pelatih Medan Falcons, Marcos Sugiyama, tampak sangat terpukul, namun tetap berusaha objektif saat mengevaluasi kegagalan timnya yang baru mengumpulkan 1 poin. Di lorong stadion yang mulai sepi, Marcos menjelaskan bahwa strategi awalnya sebenarnya berjalan sangat mulus. Anak-anak bisa dengan baik mengikuti rencana permainan sebagaimana yang sudah dibahas ketika sesi latihan maupun rapat tim. Kami bisa bertahan terus mendapatkan momen saat transisi, kata Marcos dengan nada suara yang rendah, menyiratkan kekecewaan atas hilangnya momentum berharga. Tragedi olahraga yang sesungguhnya terjadi ketika sebuah tim kehilangan kepercayaan diri justru setelah mereka memberikan perlawanan yang luar biasa. Kekalahan tipis di set pertama tampaknya menjadi luka psikologis yang gagal disembuhkan oleh para pemain Medan Falcons saat memasuki set berikutnya. Saat set ketiga kami mencoba untuk bangkit, tapi sulit karena kepercayaan diri pemain turun, ungkap Marcos jujur. Sayang sekali ya, melihat bagaimana skema permainan yang sudah disusun rapi harus hancur berantakan hanya karena 1 atau 2 kesalahan kunci yang meruntuhkan mentalitas seluruh tim. Keadaan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa dalam hidup maupun dalam voli, teknis hanyalah separuh dari perjuangan. Separuh sisanya adalah soal bagaimana kita menjaga api keyakinan tetap menyala, bahkan saat kita sedang tertinggal. Medan Falcons memiliki potensi, namun mereka butuh lebih dari sekadar strategi. Mereka butuh pemulihan jiwa untuk bisa merangkak naik dari dasar klasemen. Tanpa adanya penguatan mental, skema serumit apapun tidak akan mampu menahan gempuran lawan yang sedang berada di atas angin. Penampilan dominan Jakarta Pertamina Enduro ini sekaligus mengirimkan sinyal bahaya bagi tim-tim lain yang mengincar gelar juara. Mereka kini bukan lagi sekadar penantang, melainkan pemegang kendali ritme kompetisi yang harus diwaspadai setiap gerakannya. Dengan dukungan pemain asing yang solid dan mentalitas yang sudah teruji dalam situasi tertekan, Pertamina Enduro tampaknya siap untuk mempertahankan posisi puncak ini hingga akhir musim. Namun, mereka tidak boleh lengah, karena Proliga 2026 selalu punya cara untuk menghadirkan kejutan di saat-saat yang tidak terduga. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kalian merenung sejenak tentang betapa beratnya beban yang dipikul para atlet ini untuk menghibur kita semua. Mari kita terus berikan dukungan positif bagi kemajuan voli Indonesia, baik untuk mereka yang sedang di puncak maupun mereka yang sedang berjuang di bawah. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan para idola kita, termasuk perjalanan karir Megawati Hangestri yang terus mengharumkan nama bangsa. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jakarta Pertamina Enduro akan mampu mempertahankan konsistensi ini sampai babak final nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya sangat ingin mendengar sudut pandang kalian tentang persaingan musim ini. Sehat selalu untuk kalian semua dan tetaplah menjadi penonton yang bijak dan suportif. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.